Pria ini memasak mie termahal setiap hari, tetapi ia tidak pernah memakannya sedikit pun. Dia hanya memotret mie itu dan mengunggahnya di media sosial. Namun, alasan sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Dia ingin menyembunyikan identitasnya. Selama 8 tahun terakhir, ia memilih satu orang secara acak sebagai targetnya. Tetapi polisi tidak pernah mencurigainya, karena semua kejahatannya tersembunyi di balik mie dan unggahan media sosial. Bahkan keluarga korban mengira orang yang mereka cintai masih hidup, karena ia terus menggunakan ponsel mereka untuk memposting pembaruan dan mengatur lokasi ke negara lain. Hal pertama yang dilakukannya adalah mendapatkan ponsel calon korban. Untuk itu, ia sering berkeliaran di bus malam di mana orang-orang yang lelah atau mabuk biasanya menjatuhkan ponsel mereka. Metode itu agak lambat, tetapi paling aman. Dengan cara itu, gak seorang pun mencurigainya. Setelah mendapatkan ponsel, ia akan mengumpulkan semua informasi tentang korban. Kini ia menemukan ponsel gadis cantik. Ia mencoba banyak kata sandi, namun tidak satu pun berhasil. Ia kemudian menghantam ponsel itu ke sudut meja. Gadis itu sedang mabuk saat itu dan tertidur pulas. Saat bangun, ia menyadari ponselnya menghilang, lalu menelepon nomornya, dan suara perempuan yang menjawab. Tetapi sebenarnya itu adalah pria yang sama, yang menggunakan aplikasi pengubah suara, dan mengatakan ia menemukan ponsel itu di bus, tapi ponselnya sudah rusak. Kemudian ia memberikan alamat toko reparasi ponsel, dan menyuruh gadis itu untuk mengambil ponselnya di sana. Gadis itu tidak curiga sedikit pun. Ia pergi ke alamat yang diberikan. Itu adalah bangunan tua terbengkalai, yang hampir tidak ada orang yang datang. Saat masuk ke toko, ia melihat ponselnya. Kayaknya memang rusak. Penjaga toko sebenarnya pria yang sama. Memberi sebuah formulir. Ia harus mengisi semua detail di dalamnya. Yang paling penting adalah kata sandi ponsel. Gadis itu ingin ponselnya cepat diperbaiki. Tanpa pikir panjang, ia mengisi formulir tersebut. Sebenarnya pria itu memiliki semua informasinya. Ia mengganti kamera ponsel, memasang layar, lalu membuka kunci ponsel dengan kata sandi. Dan dia memasang virus di dalamnya. Sekarang setiap data akan langsung terkirim padanya. Sebelum pergi, gadis itu berterima kasih. Ia tidak mengetahui bahwa setiap tindakan, setiap panggilan, setiap pesan, dan arah kamera ponselnya dipantau dalam beberapa hari. Dari kebiasaan, cakapan, bahkan rahasia yang tidak ia sadari sedang direkam dari ponselnya. Di malam hari saat gadis itu tidur, pria itu mengendalikan ponselnya dari jarak jauh. Ia memeriksa semua pesan dan aplikasinya, telah mengumpulkan semua informasi. Pria itu mulai merencanakan langkah berikutnya.